Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok beranggotakan saya sendiri Ahmad Farurozi dengan NIM 0112221126. Kemudian ada Aufar dengan NIM 0112221133, Bella Rivera 0112221121, Junior Nurpriansyah 0112221114, dan Lucky 0112221003. Kami akan melakukan presentasi laporan psikodiagnostik tiga kami. Pertama-tama kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kami mengangkat mengenai wawancara terhadap anak dengan autisme, di mana kami wawancara melalui orang tuanya. Sehingga fokus kami adalah bagaimana orang tua dari anak dengan autisme sehari-hari mereka membersamai anak-anak dengan autisme mereka. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena angka autisme spectrum disorder sendiri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari CDC pada tahun 2000, ternyata ada angka 1 tiap 150 individu itu menderita autisme. Dan di 2014 ternyata meningkat sangat drastis sekali, di mana 1 dari setiap 59 individu menderita autisme spectrum disorder. Diperkirakan di Indonesia ada 4 juta anak dengan ASD. Dan ortu dari anak dengan ASD ini memiliki respon stres yang begitu meningkat karena mereka harus sabar betul membersamai anak dengan ASD. Tentu hal ini jadi menarik sekali untuk mewawancara orang tua tersebut tentang bagaimana perasaan mereka, bagaimana perjalanan anak mereka terdiagnosis ASD, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah landasan teori yang akan disampaikan oleh Aufar. Silakan Aufar. Baik, terima kasih Kak Rozi. Saya akan menjelaskan landasan teorinya. Boleh di next? Oke. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf. Artinya, perkembangan otak anak penyandang autism spectrum disorder berbeda dengan perkembangan otak anak yang lebih tipikal. Perbedaan perkembangan ini mempengaruhi cara otak anak ASD merespon input lingkungan. Respon otak yang berbeda tersebut kemudian menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam pembelajaran dan fungsi sosial yang kemudian disebut sebagai autisme. Diagnosis autisme dapat dilakukan sejak usia 18 sampai dengan 24 bulan. Sekitar usia inilah gejala karakteristik dapat dibedakan dari perkembangan tipikal dan dari keterlambatan lain atau kondisi perkembangan lainnya. Boleh next? Oke. Akibat gangguan perkembangan otak pada autisme, kemudian berakibatkan pada terganggunya fungsi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dalam DSM-5, kriteria autisme ditandai dengan kekurangannya pada ranah komunikasi sosial, serta interaksi sosial di berbagai konteks, yang tidak didasari oleh kelainan disabilitas intelektual ataupun keterlambatan perkembangan yang menyeluruh. DSM-5 juga menekankan adanya aspek komunikasi dan komunikasi nonverbal yang terganggu dalam autisme, yaitu adanya abnormalitas dalam kontak mata dan bahasa tubuh. Setiap tahunnya, angka kejadian ASD terus semakin bertambah di skala dunia. Hal ini berlaku pula di Indonesia. Center of Disease Control and Prevention melaporkan bahwa angka kejadian autisme mencapai angka 1 tiap 150 individu pada tahun 2000. Dan nahasnya kini telah naik begitu drastis mencapai 1 tiap 59 anak pada 2014. Secara statistik dapat diperkirakan bahwa setidaknya bila Indonesia memiliki 237,5 juta penduduk dengan laju pertambahan penduduk di angka 1,14%, maka ASD di Indonesia dapat mencapai 4 juta individu. Selanjutnya, pedoman wawancara akan dijelaskan oleh Bella. Oke, baik. Makasih, Ovar. Untuk mendapatkan informasi mengenai aspek gangguan komunikasi pada anak dan gangguan autisme, kelompok kami mengadakan wawancara singkat kepada orang tua dari anak tersebut. Kami menentukan subjek wawancara dan kriteria orang tua dari anak-anak dengan gangguan autisme yang maksimal berusia 13 tahun dan telah terdiagnosis gangguan autisme oleh kalangan profesional. Baik, pada awalnya masing-masing anggota kelompok dan partisipan terpisah.
menyampaikan tujuan dari wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana perasaan orang tua membersamai anak dengan autisme, bagaimana awalnya hingga anak mereka terdiagnosis autisme, dan bagaimana aspek komunikasi yang terganggu pada anak dengan autisme. Media wawancara kami menggunakan Zoom, dan pernyataan wawancara yang kami rancang adalah moderately scheduled interview. Dengan ini, pertanyaan yang telah kami susun dapat dijawab dengan lebih nyaman oleh interviewee. Interviewee bisa lebih nyaman karena kami memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan pada saat memberikan jawaban. Sequence yang kami lakukan, kami melakukan wawancara dengan latar naturalistik dan pertanyaan yang terstruktur. Lalu dimulai dari informed consent dan persetujuan untuk perekaman wawancara, lalu dilanjutkan untuk dibuka dengan pembangunan report, lalu kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup, dan yang diakhiri dengan penutup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan panduan interview oleh Kak Luki. Oke, terima kasih Kak Bella. Oke, selanjutnya kita ke panduan interview. Secara teknis, kelompok kami menyusunnya menjadi 3 bagian, yaitu opening, body interview, dan closing. Pada bagian opening, kita menyapa sesuai dengan waktunya, dan kemudian kita lanjutkan dengan perkenalan. Dan kami memperkenalkan diri bahwa kami berasal dari psikologi UPH. Kemudian kita lanjut dengan mengucapkan terima kasih kepada interviewee karena sudah bersedia mengikuti wawancara. Kemudian kita memberikan informed consent. Dilanjutkan dengan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu interviewee-nya untuk membaca informed consent. Nah, kita juga memberikan kesempatan bagi interviewee kami untuk menanyakan bagian dari informed consent. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kembali karena sudah bersedia menjadi subjek wawancara kami. Selama wawancara, kami juga meminta izin untuk melakukan perekaman suara. Boleh dilanjut, Kak Rosi? Dan lalu kita masuk ke bagian body interview. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita tanya dulu bagaimana anak dari subjek interview kami berusia berapa, dan juga anak keberapa dari berapa bersaudara. Dan juga kita ingin mendengar cerita bagaimana awalnya interviewee kami menemukan keadaan ataupun kondisi di mana ternyata anaknya berbeda dari anak sebayanya. Lalu untuk pertanyaan kelima, untuk interaksi sendiri, bagaimana menurut Bapak dan Ibu kedekatan interaksi anak Bapak Ibu sehari-hari dengan keluarga inti. Kami juga menanyakan bagaimana kedekatan interaksi anak dari Bapak atau Ibu sehari-hari jika bertemu dengan orang di luar keluarga dekat. Kemudian kita juga bertanya bagaimana orang tua memahami perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Kita juga ingin mendengar lebih jauh lagi bagaimana Bapak atau Ibu interviewee kami mengetahui komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, kita juga mendengarkan juga bagaimana interviewee kami memberikan jawaban masalah mana yang lebih berat. Kemudian kami juga menanyakan bagaimana anak dari interviewee terdiagnosis autisme dan bagaimana prosesnya hingga akhirnya terdiagnosis autisme. Dan juga kami menanyakan apa saja saran yang diberikan oleh dokter terkait penanganan kondisi anak dari interviewee kami. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh interviewee kami untuk membersamai ataupun mendampingi anaknya. Juga kami juga menanyakan bagaimana perasaan dari interviewee kami yang memiliki anak yang mungkin berbeda dengan sebayanya. Kemudian pertanyaan terakhir pada body interview, kami menanyakan bagaimana interviewee kami berkompromi dengan perasaan stres ataupun perasaan negatif lainnya yang mungkin muncul dalam keseharian interviewee kami. Kemudian pada bagian penutup,
Kami mengucapkan terima kasih karena dari jawaban dari interview kami sudah menggambarkan apa yang kita butuhkan. Dari bagaimana komunikasi nonverbal dan nonverbal yang terganggu, hingga proses terdiagnosisnya, hingga bagaimana penanganan yang telah dilakukan interviewee kami untuk anaknya. Oke, dan juga kita memberikan ruang untuk interview kami bertanya. Kemudian kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi subjek interview kami. Dan juga kita berharap semoga ke depan ya kita bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan subjek interview kami. Kita lanjut dengan laporan wawancara. Laporan wawancara ini dimulai dari saya Lucky, identitas subjek, berinisial E, jenis kelamin perempuan, usianya 48 tahun, pendidikan terakhirnya setara SMA, alamatnya saat ini di Jakarta Barat, pekerjaannya saat ini ibu rumah tangga. Nah, pada saat interview, Ibu E ini lebih nyaman disapa dengan Cici. Lalu wawancara dilakukan melalui Zoom, dan Ibu E ini sangat kooperatif pada saat wawancara. Kemudian pada saat pelaksanaannya saya lakukannya pada tanggal 5 Desember. Dan itu sekitar waktu 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 siang. Dan wawancaranya kita lakukan melalui Zoom, latar pada saat wawancara berlangsung dengan santai. Semua pertanyaan diajukan dapat dijawab dengan baik. Subjeknya Ibu E ini sangat kooperatif selama proses wawancara. Analisis hasil wawancara, interaksi anak dengan lingkungan. Dari wawancara dengan Ibu E, anaknya saat ini berusia 6 tahun yang memiliki gangguan autisme. Saat ini anaknya rutin berinteraksi dengan pengasuh dan dirinya, Ibu E-nya sendiri ya. Ibu E juga menyampaikan bahwa anaknya memiliki teman-teman di sekolah. Kegiatannya yang dilakukan adalah bermain, berlari-lari, dan menurut pantauan dari Ibu E, anaknya tidak dapat fokus. Anak dari Ibu E memiliki gangguan autisme, adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ibu E juga menyampaikan interaksi antar adik kakak kurang terjalin karena kakaknya saat ini berusia 18 tahun. Berikutnya, ranah komunikasi yang terganggu. Terdapat gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Menurut Ibu E, anaknya terkadang bisa diam, terkadang bisa teriak-teriak tanpa arti. Dan juga ketika diajak komunikasi, anak dari Ibu E bisa beranjak dari tempatnya. Proses hingga terdiagnosa autisme. Ibu E merasa anaknya ketika berumur 3 tahun menunjukkan perilaku yang tidak bisa diam. Dalam hal ini sering menyentuh barang-barang di sekitarnya dan semakin agresif. Ketika berumur 4 tahun, Ibu E berinisiatif membawa anaknya ke psikolog anak untuk dilakukan penanganan dan terapi. Saran dari terapi pada saat anaknya berusia 4 tahun, Ibu E rutin membawanya ke tempat psikolog anak untuk melakukan terapi duduk. Psikolog anak tersebut menganjurkan terapi duduk untuk meningkatkan fokus anak dari Ibu E. Tidak lama proses terapi itu berjalan, adanya aturan pandemi COVID-19 yang menyebabkan terapi terhenti. Dan saat dilakukan wawancara terbaru, Ibu E berencana kembali untuk berkunjung ke psikolog anak. Langkah orang tua untuk membersamai anak, Ibu E tidak ada langkah ataupun metode khusus dalam membersamai anaknya. Ibu E merasa bahwa sekolah dapat meningkatkan fokus anaknya. Saat saya melakukan wawancara, Ibu E mempertimbangkan untuk berkunjung kembali ke psikolog anak. Perasaan positif dan negatif dari orang tua dan bagaimana cara kompromi dengan perasaan itu, Ibu E tidak secara eksplisit menyampaikan perasaannya. Namun dari pertemuan langsung dan pada saat building rapport, Ibu E tampaknya sudah menerima keadaan anaknya. Dan tidak terlihat adanya menunjukkan raut wajah stres, dan juga menjalankan keseharian yang sudah ditetapkan seperti sekolah ataupun kursus untuk anaknya. Ya, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang berikutnya dilanjutkan oleh Kak Alfa. Baik, terima kasih Mas Luki. Saya akan mempresentasikan subjek kedua. Baik, kita masuk kepada identitas pewawancara, yang di mana itu adalah saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke identitas subjek.
yang dimana telah disepakati untuk namanya disamarkan. Baik, namanya RG, jenis kelamin laki-laki, usia 42 tahun, pendidikan terakhirnya S2, yang beralamatkan Jakarta Selatan. Deskripsi subjek, karyawan swasta. RG merupakan laki-laki bertubuh tinggi sekitar 185 cm, berkulit putih, dan Bapak R adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki 3 anak. Adapun Bapak R telah menyadari bahwa terdapat gangguan pada anaknya pada saat berusia 3 tahun dan telah didiagnosis autisme pada usia 3 tahun dan sempat melakukan terapi di Shining Stars Academy. Oke, selanjutnya pelaksanaannya itu tepat di hari Minggu pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Waktu jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Tempatnya berada di rumah interview di Jakarta Selatan. Deskripsi pelaksanaannya, wawancara dilakukan pada malam hari yang dimana dijadwalkan setelah beliau memiliki waktu lenggang setelah pulang kantor. Adapun lokasi yang kita sepakati untuk melakukan wawancara ini ialah di rumah beliau, yang kebetulan dilakukan di teras rumah dengan posisi duduk berhadap-hadapan dan suasananya yang cukup tenang tanpa adanya gangguan apapun, sehingga membuat saya selaku pewawancara dapat tetap fokus untuk melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke analisis hasil wawancaranya. Yang pertama ada interaksi anak dengan lingkungan. Menurut sang ayah, interaksi sang anak tentunya tidak seperti anak pada umumnya. Anaknya lebih cenderung suka di rumah, walaupun terkadang terdapat beberapa anak sekitar yang ingin main bersama anaknya, tetapi karena sang anak juga sering mendapatkan perlakuan buruk, termasuk candaan, yang mungkin tidak dapat diterima oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu, kedua orang tua berusaha agar mereka memiliki peran baru selain orang tua, yaitu menjadi teman sebayanya agar anak merasa nyaman dan merasa cukup berada di sekitar kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ranah komunikasi yang terganggu. Menurut RG, anaknya memiliki gangguan komunikasi verbal, yang menurut orang tuanya ini menjadi sesuatu yang menantang, dikarenakan ia dan istri tidak bisa mengetahui apa yang anak inginkan dan apa yang anak rasakan. Selanjutnya, proses hingga terdiagnosa autisme. Awalnya RG dan istri sudah melihat gerak-gerik dan juga memiliki firasat mengenai anak ini, yang dimana akhirnya mereka memutuskan untuk menemui sang ahli ataupun dokter dengan tujuan jika semakin cepat mereka mengetahui apa yang terjadi pada anak, maka semakin cepat juga terapi didapatkan oleh anak. Saran terapi yang diberikan ialah terapi dalam berbicara, dapat mengontrol amarah, dapat mengelola emosi, dan beberapa terapi untuk tangan dan juga koordinasi mata. Dan juga orang tua, selain diminta untuk berada di sekitar sang anak diperbolehkan untuk bermain video game, dikarenakan ini dapat membantu sang anak untuk koordinasi dan pengaturan waktu mata tangan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke langkah orang tua membersamai anak. Tekankan bakat individu anak, terapi berbasis kekuatan, dan lupakan hal-hal negatif. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Orang tua berada pada posisi memberikan pengasuhan dan meningkatkan rasa percaya diri. Memujinya, penguatan positif membuat hidup damai. Bantu ia merasa hebat tentang dirinya sendiri. Ketika dia merasa percaya diri, dia akan berkembang. Baik, sekarang kita masuk ke perasaan positif dan negatif dari orang tua dan bagaimana cara kompromi dengan perasaan itu. Saat RG dan istri mengetahui bahwa anaknya didiagnosis autis, terdapat adanya rasa bersalah yang dimana RG merasa sangat bertanggung jawab atas kelainan anaknya. Adanya rasa berduka yang dimana merasakan kehilangan karena anaknya tidak akan memiliki kehidupan yang ia inginkan. Juga kehidupan yang ia impikan untuk diri sendiri tentunya juga harus berubah. Terdapat adanya rasa kecemasan yang dimana ia cenderung khawatir tentang kehidupan masa depan anaknya. Apa yang akan terjadi pada anaknya jika Bapak R meninggal atau tidak bisa lagi merawat anaknya. Frustasi. Teman ataupun anggota keluarga mungkin dapat membuat ia frustasi karena terdapat kurangnya pemahaman. Di depan umum, tentunya orang lain mungkin mengira sang anak bertingkah buruk dan dapat menimbulkan adanya rasa kesal.
adanya amarah, ia terkadang marah karena merasa kurangnya dukungan yang ia terima, baik dari orang-orang sekitar, keluarga, kerabat, dan terkadang juga dari pasangannya. Dan ia merasa lega karena ia mengetahui nama untuk gejala anaknya, ia juga mengetahui bahwa dapat pengobatan, dapat terapi, karena ia belum menemukan obat untuk ini. Dan ia juga percaya bahwa mereka, termasuk anaknya yang autis, tentunya dapat tumbuh dan maju. Cara berkompromi yang ia terapkan ialah dia harus mengikhlaskan dengan apa yang terjadi dan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya di dalam hidup. Yang dimana ia merasa ia hanya perlu menjalani hidup sebagaimana mestinya dan menyayangi anaknya dan selalu ada untuk anaknya. Karena ia yakin Tuhan menitipkan anak ini kepadanya, karena Tuhan percaya ia sanggup untuk bertanggung jawab dan menjalaninya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rosi. Baik, terima kasih Alvar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait subjek ketiga. Subjek ketiga ini diwawancara oleh saya sendiri, Ahmad Farurozi, NIM 0112222126 dengan identitas subjek. Identitas namanya Z, seorang perempuan berusia 45 tahun dengan pendidikan terakhir S1, berdomisili di Banjarmasin. Deskripsi subjek, perempuan ini berhijab coklat dengan baju dan rok panjang yang juga senada dengan warna hijabnya. Tingginya sekitar 165 cm, matanya bulat, kulit kuning langsat, beretnis Banjar, saat bicara suaranya lantang, saat duduk terlihat tubuhnya tegak, tampak percaya diri. Ketika berbicara lebih intens terkait masalah anaknya yang autisme, tampak sekali kesedihan di beberapa saat melalui ekspresi wajahnya dan nada suaranya. Saat itu dia sembari meremas-remas tangannya. Kemudian pelaksanaan dilakukan pada hari Minggu 4 Desember 2022 sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang di Banjarmasin. Deskripsi pelaksanaannya, wawancara dilakukan melalui media Zoom. Saat wawancara berlangsung, interview sedang berada di rumah. Dalam keadaan santai, tidak terburu-buru. Di dalam layar terlihat jelas wajahnya, bajunya, posturnya dari interviewee. Posisi duduk interviewee pun diatur agar tidak terlalu dekat dengan layar, sehingga masih tampak dengan jelas gestur dari tangan interviewee. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian analisis hasil wawancara. Analisis hasil wawancara terbagi berbagai subbab. Untuk sub pertama adalah terkait bagaimana interaksi anak dengan lingkungan. Interaksi anak dengan lingkungan sangat terbatas. Bahkan ke keluarga dekatnya pun interaksinya sangat terbatas. Orang tua sangat yakin bahwa ini adalah sebuah masalah. Sebab jika anak pada umumnya, meskipun pemalu, ia akan tetap dapat berinteraksi dengan baik, minimal kepada keluarga dekatnya. Sedangkan Z merasa anaknya bahkan tidak berinteraksi dengan baik terhadap ayah dan ibunya sendiri, apalagi ke orang lain yang ia tidak kenal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub ranah komunikasi yang terganggu. Menurut Z, anaknya mengalami gangguan komunikasi yang seimbang antara verbal dan nonverbal. Namun yang lebih berat adalah ranah nonverbal. Hal ini terlihat dari tatapan mata yang sangat jarang. Anak yang memiliki komunikasi normal seharusnya dapat menatap mata lawan bicaranya. Sedangkan Z merasa anaknya sama sekali tidak menatap mata lawan bicara. Setiap kali diajak bicara, anaknya selalu mengalihkan pandangan dan sibuk dengan dunianya sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam sub proses hingga terdiagnosis autisme. Z merasakan anaknya berbeda dari sebayanya sejak sekitar berusia 2 tahun. Namun saat itu ketika Z membawa anaknya ke dokter spesialis anak sub tumbuh kembang, Z diminta untuk terus menstimulasi anaknya dan mencoba menunggu dulu. Hal itu dikarenakan anak Z belum genap berusia 3 tahun. Sedangkan bila belum genap berusia 3 tahun, itu sangat sulit untuk bisa memastikan apakah seorang anak benar-benar menderita autisme atau tidak. Sejak saat itulah Z semakin giat menstimulasi anaknya. Namun, hingga usia anaknya sudah mencapai 3 tahun, ternyata tidak ada yang berubah dari pola komunikasinya. Akhirnya Z membawa anaknya kembali ke dokter spesialis anak, kemudian dilakukan screening dengan berbagai macam tools, pemeriksaan dengan berbagai macam tools, hingga didapatkan bahwa anaknya positif mengidap autisme. Kemudian saran terapi dari profesional. Perlu ditekankan dalam sub ini adalah saran terapi dari profesional. Jadi bukan kami pewawancara mengasih terapi, namun kami menggali apa sih yang dikasih terapi dari profesional gitu. Setelah tegak terdiagnosis autisme, Z kemudian mendapatkan saran ternyata dari dokter spesialis anak untuk mulai program terapi dengan melibatkan berbagai kalangan profesional, mulai dari dokter spesialis anak subtumbuh kembang, psikolog klinis anak, fisioterapi, dan behavioral therapist. Tiap minggu selalu ada jadwal berbagai terapi yang harus dipenuhi oleh anak Z.
Lalu langkah orang tua membersamai anak. Z dan suaminya adalah sepasang suami istri yang sangat sibuk karena mereka berdua sama-sama bekerja. Namun Z dan suaminya sepakat untuk sama-sama saling meluangkan waktu untuk bisa tetap berkomunikasi dengan intens kepada anaknya. Setiap Z pulang kerja, ia langsung melakukan stimulasi dan komunikasi intens dengan anaknya. Bahkan Z menyewa asisten rumah tangga khusus yang ia sudah latih agar dapat menjalankan seluruh program yang ia minta terkait segala jadwal terapi anaknya, bagaimana cara menstimulasi anaknya. Dan Z ini juga ngajarin asistennya betul-betul bagaimana cara melatih komunikasi intens dengan anaknya. Dan ketika sedang bekerja, tidak ada di rumah, sehingga seluruh hal itu ia titipkan ke asisten rumah tangga yang sudah ia latih dengan benar-benar serius. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana perasaan positif dan negatif dari orang tua dan bagaimana cara berkompromi dengan perasaan itu. Saat awal anaknya terdiagnosis autisme, Z dan suaminya merasa betul-betul sedih dan kaget. Z merasa sangat sedih dan bertanya-tanya kenapa hal ini menimpa mereka. Hal itu juga diperparah dengan berbagai tekanan serta omongan dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Z dan suaminya mulai bisa berkompromi dengan perasaan-perasaan negatif tersebut. Bagaimana cara berkomprominya? Mereka melakukan hal yang religius. Mereka sangat berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka selalu berdoa, mereka selalu berpasrah, mereka selalu pasrahkan segala masalah yang besar ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena mereka percaya bahwa anak adalah titipan terindah dari Tuhan. Dan itu adalah bentuk rezeki yang sungguh besar yang diberikan olehnya kepada mereka. Karena itu mereka harus selalu bersyukur dan bersungguh-sungguh merawat anak mereka. Dengan terus berdoa, berpasrah, berusaha, cara yang sangat gitu itulah yang menurut mereka membawa mereka kepada keikhlasan dan berdamai dengan seluruh perasaan negatif yang telah menerpa diri mereka. Selanjutnya kita akan pindah ke subjek keempat yang akan disampaikan oleh Mas Juna. Silakan Mas Juna. Baik, terima kasih Mas Rosi buat waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan subjek wawancara dari subjek keempat. Identitas pewawancaranya adalah saya sendiri. Nama saya Junior Nurpriansa dengan NIM 011-222-114. Identitas subjeknya nama inisial M, jenis kelamin laki-laki dengan usia 40 tahun, pendidikan terakhir sastra S1, kemudian alamatnya Surabaya, dan deskripsi subjeknya adalah wira swasta. Saat ini Bapak M sebagai kepala rumah tangga. Bapak M merupakan salah satu pengusaha muda tinggal di Surabaya Timur. Subjek merupakan Bapak M, ayah dari Ananda R, yang sekarang berusia 13 tahun. Subjek menyadari terdapat gangguan terhadap anaknya di usia 3 tahun. Anaknya didiagnosis memiliki gangguan autisme pada usia 6 tahun, dan pada kehidupan sehari-hari terjadi hambatan komunikasi verbal dan nonverbal. Subjek telah melakukan terapi, perilaku, dan berkonsultasi dengan dokter serta psikolog anak di Rumah Sakit Royal Premier wilayah Kota Surabaya. Kemudian masuk dalam pelaksanaannya bertepatan di hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, waktu sekitar 7 malam sampai 7.30 bertepatan di Surabaya Timur. Deskripsi pelaksanaannya, wawancara dilakukan melalui virtual Zoom. Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh subjek. Di sela-sela wawancara, ada sedikit obrolan ringan. Subjek kemudian merupakan orang yang sangat ramah dan santai. Analisis hasil wawancaranya, yang pertama adalah interaksi anak dengan lingkungan. Interaksi anak dari subjek terlihat terbatas. Anak dari subjek cenderung tidak bisa berkomunikasi verbal dan nonverbal, baik interaksi dengan orang lain atau dengan keluarganya sendiri. Bahkan anak subjek sering marah-marah tanpa sebab yang pasti. Analisis hasil wawancara yang pertama adalah ranah komunikasi yang terganggu. Menurut subjek, ranah komunikasi verbal dan nonverbal sama-sama terganggu. Subjek sering mengalami kesulitan interaksi komunikasi, bahkan anak subjek lebih cenderung dengan dunianya sendiri. Kemudian proses hingga terdiagnos autisme. Awalnya subjek merasa kondisi anaknya baik-baik saja. Subjek merasa perbedaan perilaku yang cenderung lebih fokus dengan dunianya sendiri dan suka marah tanpa penyebab yang pasti. Dan pada usia 6 tahun, subjek membawanya ke dokter, dan dokter memberikan keterangan bahwa anaknya menderita gangguan autisme. Kemudian saran terapi dari profesional. Dokter memberikan saran untuk terapi perilaku dan berkonsultasi, pergi ke psikolog anak untuk berkonsultasi tentang terapi yang sesuai. Pengobatan medis dan psikoterapi yang diberikan harus berjalan beriringan supaya bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian langkah orang tua untuk membersamai anak, subjek dan istri berusaha untuk tetap interaktif dalam pendekatan kehidupan kesehariannya, sehingga anak bisa terpacu untuk bisa bersikap selayaknya anak pada umumnya untuk bisa sembuh dan pulih.
Selanjutnya, analisis hasil wawancara dalam perasaan positif dan negatif dari orang tua dan bagaimana cara berkompromi dengan perasaan tersebut. Perasaan subjek sangat positif mendampingi anaknya karena subjek merasa bahwa anaknya adalah anugerah dari Tuhan yang diberi. Tuhan yang Maha Esa yang telah diberikan. Bisa dilihat dari cara subjek yang sangat interaktif dan aktif mendampingi anaknya. Sedangkan perasaan negatif yang sering muncul, terkadang subjek takut dengan kondisi masa depan anaknya tersebut. Tetapi subjek sangat optimis bahwa anaknya bisa sembuh dan pulih. Selanjutnya, subjek kelima akan dibacakan dengan Kak Bella. Silakan Kak Bella. Oke, baik. Terima kasih Kak Juna. Untuk identitas pewawancara, yaitu saya sendiri, Bella Rivera. Untuk identitas subjek dengan inisial Ibu P dengan jenis kelamin perempuan di usia 39 tahun, pendidikan terakhir S1 dengan alamat di daerah Depok. Lalu deskripsi subjek ibu rumah tangga. Ibu P adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak. Subjek menyadari terdapat gangguan pada anaknya saat memiliki anak kedua di usia kurang lebih 4 tahun. Anaknya memiliki gangguan autisme yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Komunikasi verbal dan nonverbal tidak bisa seimbang dengan lingkungannya yang mayoritas orang normal. Sampai saat ini, subjek sedang melakukan terapi perilaku dan berkonsultasi dengan dokter serta psikologi anak. Untuk pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 waktu jam 10 pagi sampai dengan jam 11:15 yang bertempat di Depok. Untuk wawancara dilakukan subjek berada di ruang tamunya. Saat wawancara berlangsung, subjek sedang berada di rumah dalam keadaan santai sambil sesekali memperhatikan anak yang kedua. Di dalam Zoom tersebut, subjek menjawab semua pertanyaan tanpa merasa tertekan atau paksaan. Untuk analisisnya, analisis hasil wawancara, interaksi anak dan lingkungannya, interaksi yang dimiliki oleh anak dan lingkungannya bersifat kurang baik karena anak memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Anak juga susah memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya serta susah membuat kontak mata saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya dalam ranah komunikasi yang terganggu adalah ranah komunikasi nonverbal karena anak benar-benar tidak dapat mengungkapkan keinginannya secara nonverbal sehingga orang tua tidak dapat memahami apa yang diinginkan atau yang tidak disukai oleh anak. Untuk proses hingga terdiagnosisnya autisme, pada saat proses kehamilan, subjek tidak merasakan perbedaan apapun, tapi keanehan dan kecurigaan bahwa anaknya mulai berbeda mulai muncul saat anaknya berusia kurang lebih 9 bulan. Subjek dan suaminya merasa curiga dengan perkembangan anaknya yang tidak normal, yaitu anaknya tidak dapat fokus terhadap sesuatu yang berada di depan penglihatannya. Lalu pada usia sekitar 1 tahun, subjek dan suaminya membawa anaknya ke dokter anak. Setelah itu dilakukan beberapa pemeriksaan dan tes, dan akhirnya dokter mendiagnosis anak subjek dengan sindrom autisme. Dalam saran terapi dari profesional, dokter memberikan subjek saran agar selalu menemani dan mengajak berbicara anaknya. Ini bertujuan agar anaknya bisa berkembang dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Dokter juga memberikan saran terapi kepada subjek yaitu terapi bicara dan latihan komunikasi yang berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi. Treatment kognitif juga disarankan dokter mengingat subjek memiliki keinginan yang kuat agar anaknya bisa membaik. Langkah orang tuanya untuk membersamai anak yaitu sang ibu akan menemani anak setiap hari. Subjek akan mengajak anak untuk berinteraksi dan bermain bersama setiap hari dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Selain itu, subjek dan suaminya akan menjadwalkan jalan-jalan bersama 1 minggu sekali dengan tujuan agar anak dapat melihat dan berinteraksi dengan dunia di luar rumah. Lalu perasaan positif dan negatif yang orang tua dan bagaimana cara kompromi dan perasaan yaitu kecenderungan stres yang dialami orang tua ketika mengasuh anak
sebagai orang tua mereka berusaha untuk tidak terlihat stres di depan anaknya dan itu yang membuat mereka terbiasa dengan tingkah laku dari anak. Sehingga mereka tidak stres dan mulai beradaptasi dengan anak mereka. Pada saat anaknya didiagnosis memiliki sindrom autisme, orang tua merasa kaget dan bingung serta merasakan penolakan terhadap apa yang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, subjek dan suaminya mulai menerima keadaan dan mulai ikhlas terhadap apa yang telah terjadi kepada mereka. Lalu, akan dijelaskan kesimpulan dan saran oleh Kak Juna. Silakan Kak Juna. Baik, terima kasih Kak Bella. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kesimpulan dari kelompok kami. Sebagian besar partisipan memiliki anak autisme yang mengalami gangguan berat dalam kedua aspek komunikasi verbal maupun nonverbal. Sebagian dari mereka ada yang menganggap gangguan ranah nonverbal lebih berat dibandingkan ranah verbal. Hal tersebut mereka rasakan dari ketidakadaan kontak mata yang sangat terasa nyata ketika anaknya diajak berkomunikasi. Rata-rata partisipan mendapati adanya perbedaan pola berkomunikasi anaknya sejak anak-anak mereka 2-3 tahun, dan kemudian mereka semua akhirnya bertemu kalangan profesional hingga akhirnya dilakukan screening hingga diagnos melalui berbagai tools sampai kemudian anak mereka positif dinyatakan autisme. Banyak perasaan positif dan negatif yang muncul selama partisipan membersamai anak mereka yang notabene berbeda dari sebayanya. Namun secara garis besar, mereka semua memiliki pola coping yang unik untuk individunya, hingga akhirnya mereka semua bisa berdamai dengan segala perasaan negatif yang ada. Kini mereka semua berfokus pada satu hal, yaitu ingin memberikan yang terbaik demi kebutuhan anaknya. Kemudian saran dan refleksi dari kelompok. Wawancara yang kami lakukan sebagian besar melalui media Zoom. Hal ini karena keterbatasan hal di luar kendali kami, seperti ketakutan dari partisipan terinfeksi COVID-19 jika bertemu orang asing di tengah angka COVID-19 yang kembali meningkat dalam akhir belakangan ini. Dalam melakukan wawancara via Zoom, tentu punya tantangan tersendiri, trauma dalam memposisikan interviewnya dengan jarak yang tepat di depan layar. Setelah kami telaah, ternyata membuat sebuah aturan sebelum sesi wawancara via Zoom sangat diperlukan. Semisal melakukan pendekatan kepada interview dan mengatakan bahwa nanti saat wawancara, jarak dengan layar harus dibuat secara profesional agar setidaknya sepertiga tubuh interview terlihat dengan jelas, dan juga memastikan interview menggunakan headset wireless agar suara interview tetap terdengar meskipun jarak ke layar tidak dekat. Lalu pembangunan raport yang lebih baik di awal wawancara juga menjadi PR yang harus terus kami latih. Karena komunikasi adalah tantangan jam terbang, maka dengan terus berlatih tentunya hal ini akan dapat menjadi lebih baik di kemudian harinya. Selanjutnya refleksi akan kami bacakan satu-satu, dimulai dari Kak Luki. Silakan Kak Luki. Ya, terima kasih Kak Junior. Oke, saya lanjutkan kembali pada bagian refleksi. Oke, pada saat merencanakan jadwal wawancara, ada timbul perasaan cemas kepada interviewee. Karena pada awal November, saya sempat melakukan observasi guna menyelesaikan tugas psikodiagnostik 2 pada anaknya. Pada wawancara ini, saya perlu menjalin komunikasi kembali untuk mewawancarai orang tuanya. Tentunya ada rasa sungkan. Dan untuk mengurangi rasa sungkan, saya pun menyusun cara untuk berkomunikasi supaya subjek wawancara bersedia untuk diwawancara. Dalam melakukan wawancara, perlu menyiapkan jadwal wawancara dengan subjek dengan sebaik-baiknya dan terencana. Membangun rapor beberapa hari sebelum melakukan wawancara menjadi kunci untuk kesuksesan pelaksanaan wawancara. Selama proses wawancara, kecemasan saya yang saya alami sebelumnya menurun karena subjek wawancara berada dalam kondisi yang santai dan kooperatif. Dengan menyusun pertanyaan selama proses wawancara berlangsung secara sistematis dan tidak kehilangan arah. Membangun rapor juga tidak kalah penting. Membangun rapor dapat dilakukan beberapa hari sebelum melakukan wawancara untuk mencairkan suasana dan juga dapat meningkatkan hubungan baik. Dan pada akhirnya, saya bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan pada saya dan keluarga saya. Saya tidak membayangkan tantangan orang tua tersebut yang setiap harinya perlu meregulasi emosinya, apalagi adanya gap pengetahuan untuk menangani anak dengan gangguan autisme. Jika saya berada dalam sepatunya, saya belum tentu dapat memberikan respon sebaik itu. Perasaan menerima itu ditunjukkan oleh subjek wawancara menjadi hal inspiratif yang dapat saya petik. Berikutnya saya berikan kepada Pak Rozi untuk membacakan refleksi. Silakan Pak Rozi.
Baik, terima kasih Pak Luki. Selanjutnya refleksi dari saya. Hal yang sangat menantang dalam proses wawancara ini adalah terkait media wawancaranya. Karena sebagian besar dari kami tentunya memakai media Zoom. Dan saya sendiri memakai media Zoom dikarenakan subjek saya itu takut kalau bertemu langsung, takut terpapar orang asing, takut nanti kena COVID-19 dan sebagainya. Nah, dengan adanya media wawancara yang tidak langsung ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana saya harus men-setting agar jarak antara interviewee ke media layar itu cukup jauh, tidak terlalu dekat, agar saya bisa melihat setidaknya 2/3 proporsi tubuh dia, saya bisa tetap melihat raut wajahnya, ekspresinya, kemudian bagaimana gerak-gerik tangannya. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang menjadi keunikan partisipan. Jadi dalam wawancara ini yang menjadi keunikan partisipan saya adalah subjek saya ini mewakili karakter ibu yang agamis, yang cenderung berfokus untuk menghilangkan stresnya dengan berdoa. Menurut saya ini sangat unik dan mereka berdua suami istri ini orang yang agamis. Ketika saya tanya bagaimana mereka bisa berkompromi dengan perasaan negatif, mereka selalu mengarahkan suatu jalan keluar lewat bagaimana mereka berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuatan religiusitas yang mereka punya ini akhirnya menjadi sumber pikiran dan perasaan yang positif, yang akhirnya terus dilatih, lama-kelamaan mereka bisa menghilangkan seluruh perasaan negatifnya dan membersamai anaknya dengan sangat baik. Kemudian hal-hal yang berkembang pada diri saya selama mengikuti perkuliahan PD3. Hal-hal yang berkembang pada diri saya ini adalah seperti yang sudah kita pernah lakukan di pertemuan pertama terkait apa saja kekurangan-kekurangan kita. Di situ saya salah satunya menulis bahwa saya sering judging, stereotyping ketika melihat orang lain gitu ya. Dengan adanya mata kuliah ini saya belajar untuk bisa menjadi objektif, bahwa hal yang tampak dari luar belum tentu sama seperti ada yang di dalam dirinya. Itulah yang dibutuhkan dari wawancara yang mendalam kepada seseorang. Dan ketika kita ingin mewawancara, maka tidak boleh judging dan stereotyping terlebih dahulu. Itu yang saya praktekkan dalam melakukan tugas akhir PD3 ini. Meskipun secara dari luar saya mendapati seorang ibu yang terlihat sangat agamis, sangat tenang sekali, belum tentu dia setenang itu dalam membersamai anaknya. Ternyata dalam membersamai anaknya penuh dengan sangat perjuangan, penuh dengan perasaan sedih dan membangun perasaan, menghilangkan perasaan negatif itu tidak mudah sekali. Dan itu saya rasakan dan saya dapatkan dengan melakukan wawancara mendalam kepada orang tuanya ini. Kemudian selama perkuliahan PD3 apa saja yang saya dapatkan? Selama perkuliahan PD3 saya belajar tentang bagaimana melakukan wawancara yang baik. Wawancara itu tidak hanya sekedar wawancara. Dan ada step by step-nya, ada tekniknya. Disitulah saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat menurut saya. Dan tentunya ini sangat berguna bagi saya kelak, karena wawancara adalah hal yang sering dilakukan di berbagai profesi, termasuk juga profesi saya. Dengan mengetahui secara detail bagaimana mau melakukan wawancara yang baik, maka ke depannya saya akan dapat mempraktekannya juga dengan baik. Itu harapannya. Kemudian refleksi ketiga akan dibacakan oleh Juna. Silahkan Mas Juna. Baik, terima kasih Mas Roji. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi dari saya mengenai pertanyaan pertama, apa tantangan yang peneliti temukan dalam melaksanakan proses wawancara ini? Dari proses wawancara kali ini, saya mendapatkan banyak hal yang menarik yang saya rasakan melalui wawancara secara virtual melewati aplikasi pertemuan virtual Zoom. Menjadi tantangan bagi saya di mana saya harus tetap keep in touch pada subjek sembari mencatat hal-hal yang penting. Tetapi di sisi lain, saya harus bisa memberikan attention dan berempati terhadap cerita dari subjek tersebut. Kemudian subjek memberikan informasi yang jelas dan antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari saya, dan beberapa dari partisipan bercerita tentang apa yang mereka rasakan selama mendidik anak, struggle yang mereka hadapi, dan rasa syukur mereka karena sudah diberikan anak meskipun tidak sama dengan anak-anak sebayanya. Bahkan beberapa dari subjek merasa harus mendidik anaknya sebaik mungkin dengan cara menemani anaknya, mengajari anaknya dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dari sini saya merasakan adanya perkembangan pada diri saya juga dengan adanya penelitian ini. Selama perkuliahan PD3, saya belajar banyak tentang bagaimana menjalankan wawancara dengan baik. Bagaimana cara berempati dengan narasumber, sekaligus bagaimana cara mengukurnya. Tentu hal ini akan sangat membantu pada penelitian-penelitian yang akan saya lakukan di kemudian hari. Pada penelitian ini juga saya menyadari adanya keterkaitan antara keunikan pada diri manusia dengan imago Dei, yaitu manusia tidak lepas dari keunikan yang dimilikinya masing-masing. Ini sejalan dengan konsep imago Dei, yaitu manusia tidak lepas dari keunikan yang dimilikinya masing-masing.
dengan konsep tersebut, di mana imago Dei atau gambaran Tuhan artinya serupa dengan Tuhan, manusia diciptakan dengan kemampuan yang unik, tidak ada pada semua makhluk lain di bumi yang mencerminkan sifat ketuhanan yang dimiliki Tuhan. Selanjutnya refleksi keempat dibacakan oleh Kak Alvar. Silakan Kak Alvar. Baik, terima kasih Mas Juna. Oke, saya akan mempresentasikan refleksi saya. Adapun yang menjadi tantangan selama melaksanakan proses wawancara ini adalah narasumber terlihat buru-buru dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dan adapun yang menurut saya menjadi keunikan partisipan yang saya temukan pada narasumber selama proses wawancara ini ialah ia terlihat sangat sensitif dan beberapa kali sempat tersirat air mata pada matanya ketika membicarakan anaknya, tetapi ia tetap berusaha untuk senyum untuk menutupi sisi sensitifnya itu. Dan menurut saya, jika saya tarik mundur waktu ketika saya sebelum mengikuti perkuliahan ini dan sampai dengan sekarang, yang dimana dengan adanya penelitian ini membuat saya menjadi lebih bisa untuk lebih percaya diri, yang dimana awalnya tidak. Dan dapat membantu saya untuk melakukan dan menerapkan apa yang dipelajari kepada kehidupan sehari-hari. Saya jadi mengetahui apa saja sekiranya yang dianjurkan dan tidak dianjurkan selama melakukan wawancara atau interview. Dan selama proses yang terjadi di mata kuliah ini, saya semakin menyadari dan yakin bahwa setiap orang tentunya punya nilai, karakter, dan juga keunikan diri masing-masing sebagai manusia. Selanjutnya, refleksi terakhir akan dijelaskan oleh Bella. Baik, terima kasih, Alvar. Untuk refleksi pribadi saya, yaitu pada saat merencanakan jadwal pertemuan, semuanya berjalan lancar karena Ibu P adalah seorang ibu rumah tangga sehingga ia tidak memiliki kesibukan yang padat. Akan tetapi Ibu P bersedia diwawancara secara online melalui media Zoom meeting karena beliau merasa tidak dapat meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Salah satu kendala pada saat dilaksanakan wawancara yaitu saya kurang dapat mengamati bahwa bahasa nonverbal yang disampaikan oleh subjek karena wawancara dilakukan secara online. Dengan wawancara yang dilakukan secara online tersebut, saya tidak bisa membaca gerak-gerik dan gestur tubuh yang dilakukan oleh subjek. Lalu beberapa kali jaringan internet juga menjadi penghalang sehingga proses wawancara sempat terputus beberapa kali. Keunikan dari subjek pada saat wawancara adalah beliau merupakan orang yang santai. Meskipun beliau nampak kelelahan secara fisik dan mental karena harus membersamai anaknya dalam terapi, beliau tetap menceritakan semuanya dengan santai dan terlihat seperti tidak sedang terbebani terhadap semua yang terjadi padanya. Perasaan santai dan optimis yang dimiliki oleh subjek dapat membantu subjek untuk tetap kuat dalam proses pendampingan terapi yang dilakukan putrinya. Selama mengikuti kelas, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam mengobservasi sesuatu menjadi berkembang. Saya lebih peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Selain itu, saya juga merasa bahwa kemampuan saya dalam wawancara menjadi meningkat, sehingga saya dapat menggali informasi yang diperlukan dengan baik. Setelah mempelajari mata kuliah psikodiagnostik 3, saya menjadi memiliki kemampuan wawancara yang membaik. Saya menjadi tahu bagaimana cara untuk melakukan wawancara yang baik dan secara benar sehingga data yang didapatkan juga akan baik. Dengan mengetahui teknik wawancara yang baik, saya akan memiliki bekal untuk profesi saya di masa depan. Oke. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak.